Shalom adik-adik SMP SMK Kristen Elim. Apa kabarnya hari ini? Baik-baik saja bukan? Pasti baik-baik saja karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Hari ini kita kembali lagi untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang anugerah keselamatan. Haleluya, anugerah keselamatan. Apa itu anugerah keselamatan? Anugerah keselamatan itu merupakan bukti pengorbanan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus berikan supaya kita yang berdosa dibenarkan dan menerima keselamatan untuk memperoleh kerajaan surga. Amin. Jadi hari ini kita belajar tentang anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan itu diberikan kepada setiap orang atau banyak, tapi hanya yang percaya saja dan menerima Yesus saja sebagai juru selamat. Hanya orang-orang yang menerima dapat menerima anugerah keselamatan itu. Memang anugerah keselamatan itu diberikan kepada semua orang, tapi ingat, hanya orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat adalah orang-orang yang benar memperoleh anugerah keselamatan itu. Tapi sebelum itu kita baca firman Tuhan dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-28. Firman Tuhan mengatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Tadi kita sudah berbicara tentang anugerah keselamatan. Orang yang percaya, orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat adalah orang yang menerima anugerah keselamatan. Terus bagaimana orang yang lain yang belum percaya Tuhan Yesus, belum yang menerima Tuhan Yesus dapat memperoleh anugerah keselamatan? Nah, jadi kita belajar pada hari ini bagaimana banyak orang dapat mengenal Yesus. Bagaimana orang dapat memperoleh anugerah keselamatan itu? Kita yang sudah percaya, kita yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, kita memiliki tugas yang khusus, kita memiliki tugas yang penting. Karena anugerah keselamatan itu harus disampaikan kepada orang lain. Anugerah keselamatan itu harus kita berikan kepada orang lain. Karena anugerah keselamatan itu diberikan kepada siapa saja, tapi hanya orang yang menerima dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat adalah orang yang menerima anugerah keselamatan itu. Tapi kita yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, kita memiliki tugas penting untuk memberitakan tentang anugerah keselamatan itu, memberitakan tentang Injil Kristus Yesus. Bagaimana banyak orang dapat mendengar Yesus Kristus sebagai juru selamat, yaitu melalui penginjilan. Apa itu penginjilan? Penginjilan adalah menyampaikan kabar baik. Kita sebagai anak-anak yang percaya, yang sudah menerima Tuhan Yesus, kita harus menyampaikan penginjilan atau menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar anugerah keselamatan itu kepada orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Dengan cara apa? Dengan cara melalui kehidupan pribadi kita. Dengan bagaimana kita melakukan dengan kehidupan pribadi kita? Contohnya, ketika di dalam keluarga kita harus dapat menjadi terang. Bagaimana cara menjadi terang? Ketika kita di dalam keluarga menjadi terang, kita harus bisa mampu membawa keluarga kita untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Itu merupakan terang yang ada dalam diri kita yang diberikan Tuhan Yesus. Terus yang kedua, bagaimana supaya Injil itu dapat disebarkan? Ya tentang kita harus menjadi terang kepada orang lain. Kalau orang lain ada yang merantau, ada orang yang ribut, kita harus mampu memberi ketenangan, kita harus mampu menguatkan kepada teman-teman yang mungkin sedang banyak masalah, sedang banyak problema. Kita harus mampu memberikan yang namanya kekuatan kepada mereka, kita dapat merangkulnya. Karena semua harus tahu tentang keselamatan, karena Tuhan mengasihi dunia dan mereka, dan kita harus memberitahu bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya untuk menerima anugerah keselamatan, untuk memperoleh kerajaan surga. Hanya Yesus jalan satu-satunya. Bagaimana memberitakan Injil kepada semua orang? Melalui kehidupan kita tadi, baik itu di keluarga, baik itu di teman-teman lingkungan masyarakat, baik itu dimanapun kita berada, kita harus memberitakan Injil melalui kehidupan kita. Jadi adik-adik yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat,
harus memiliki tugas yang khusus melalui kehidupan kamu. Kamu memberitakan Injil. Amin. Yang kedua, dengan cara menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bagaimana caranya tentang menceritakan Tuhan Yesus? Apakah kita harus berkhotbah? Apakah kita harus berteriak percaya Yesus? Nah, terima Yesus sebagai juru selamat. Tidak harus seperti itu. Contohnya, kayak dikasih tahu, ketika adik-adik sedang berbelanja atau sedang membeli sesuatu, contohnya yang laki-laki sedang mengisi bensin untuk kendaraan sepeda motornya, ketika adik-adik telah memberikan uangnya, adik-adik mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik itu juga dengan perempuan, ketika perempuan sedang berbelanja, sedang jalan-jalan atau sedang membeli sesuatu, ketika dia memberikan uangnya, dia mengucapkan terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Jadi cara simpel untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus, kita katakan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jadi nggak usah kita harus panjang-panjang, nggak usah harus teriak-teriak. Kita menceritakan Yesus supaya orang lain tahu bahwa keselamatan itu hanya dari Tuhan Yesus. Amin. Jadi karena di dalam Ibrani pasal 9 ayat ke-25 ayat ke-28 tadi yang mengatakan bahwa Yesus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi di situ dikatakan bahwa Yesus sudah menanggung dosa untuk semua orang. Namun banyak orang yang tidak percaya dan tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat memiliki tugas penting, yaitu memberitakan Injil, menyampaikan tentang anugerah keselamatan itu melalui kehidupan pribadi kita, dengan melalui menceritakan Yesus kepada semua orang. Bagaimana cara menceritakan Yesus? Melalui tadi tentang mengatakan Tuhan Yesus memberkatimu, dan yang satu lagi mengatakan bagaimana cara supaya kita menceritakan Yesus, menceritakan tentang Yesus, kita ceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Jadi Tuhan sudah mengajarkan kita supaya kita harus menjalankan anugerah keselamatan itu dengan luar biasa. Amin. Jadi demikian firman Tuhan. Shalom.